Berikutnya, marilah kita simak orasi budaya dari Bapak Dr. Jamal Darahman yang akan mengajak kita merenungkan peran kebudayaan dalam menjaga jiwa bangsa. Pada Pak Jamal, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Taufik Ismail, senior kita semua. Pak Taufik sekarang berusia 90 tahun. Sastrawan kita yang paling senior. Hadir di acara ini bersama Ibu Ati Ismail, Mbak Mutia Rasani, sekarang berusia 80 tahun. Istri almarhum Bapak Asrul Sani. Mas Slamet Widodo, sekarang usia 82, 73 tahun. 73 tahun. Alhamdulillah acara kita dihadiri oleh senior-senior kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, yang tentu saja memberikan inspirasi bagi kita semua yang muda-muda. Rekan-rekan sekalian, khususnya Bapak Dr. Atawi Al-Sastro, Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia, dan rekan-rekan sastrawan, penyair, akademisi, serta hadirin sekalian. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Hampir 100 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dikumandangkan oleh anak-anak muda. Di antaranya adalah Muhammad Yamin yang ketika itu berusia 21 tahun. Anak-anak muda ini membacakan Sumpah Pemuda yang intinya adalah mendeklarasikan lahirnya sebuah bangsa baru, sebuah tanah air baru, dan satu bahasa baru, yaitu Indonesia. Maka Indonesia pun lahir. Meskipun ketika itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan. Beberapa tahun kemudian, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Bung Karno. Demikianlah maka Indonesia sejak saat itu mengaku merdeka. Setidaknya menurut bangsa Indonesia. Setelah beberapa tahun sebelumnya negara baru itu dikumandangkan. Maka setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, muncul kebutuhan atau pertanyaan, kemana kira-kira arah kebudayaan Indonesia negara baru ini. Dalam konteks itulah muncul polemik kebudayaan yang di satu sisi Sultan Takdir Ali Syahbana mengajak bangsa Indonesia untuk mengarahkan pembangunan kebudayaan ke barat. Tetapi di sisi lain Sanusi Pani dan kawan-kawannya mengajak pembangunan kebudayaan Indonesia diarahkan ke timur. Begitulah mereka kemudian berdiskusi, berdebat, berpolemik bertahun-tahun menjadi polemik kebudayaan.
Lalu di alam kemerdekaan, atau setidaknya di Indonesia, satu bangsa baru, negara baru yang merasa merdeka, merasa perlu untuk meninjau ulang, menimbang ulang arah kebudayaan yang ditetapkan atau didiskusikan, diperdebatkan dan dipolemikkan oleh para budayawan, para intelektual dalam polemik kebudayaan. Apakah benar orientasi dan arah kebudayaan kita akan diarahkan ke barat atau ke timur? Muncullah sekelompok anak muda yang bergabung dalam gelanggang seniman merdeka. Barangkali anggotanya sekitar 10-20 orang. Di antara anggotanya adalah Khair Anwar, Rifai Apit. Tapi tokoh utamanya yang adalah seorang pemikir, seorang konseptor, seorang intelektual, seorang anak muda yang dalam usia 19-24 tahun menyusun satu konsep yang merupakan respon terhadap polemik kebudayaan. Anak muda berusia 24 tahun itu adalah Asrul Sani, suami Mbak Mutiara Sani. Di tahun 1950, Asrul Sani menyusun Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang merupakan respon terhadap polemik kebudayaan. Anak muda ini bersama kawan-kawannya di komunitas seniman Gelanggang menyatakan, kami adalah ahli waris sah kebudayaan dunia, tidak hanya barat, tidak hanya timur. Dengan respon anak-anak muda ini kepada senior-senior mereka, maka mereka menancapkan satu arah baru kebudayaan. Bukan lagi hanya barat dan timur, tapi kebudayaan dapat bersumber dari mana saja, dari barat atau timur atau bahkan utara dan selatan. Bagi anak-anak muda di alam kemerdekaan, ini merupakan arah baru kebudayaan. Demikianlah kemudian kebudayaan Indonesia berkembang, berlangsung, dan muncullah lembaga kebudayaan rakyat, Lekra, di bawah PKI, yang mengibarkan realisme sosialis, menjadikan politik sebagai panglima. Asrul Sani yang sebelumnya sudah menegaskan tentang Surat Kepercayaan Gelanggang, melihat Lekra, melihat gelagatnya, melihat bagaimana Lekra dengan ideologinya merangsak ke berbagai sudut Indonesia, menjadi lembaga kebudayaan yang dominan, maka Asrul Sani merasa perlu untuk memberikan respons ideologis, respon diskursif, sekaligus respon institusional terhadap Lekra. Maka Asrul Sani bersama kawan-kawannya Jamaluddin Malik, Usmar Ismail dan lain-lain kemudian bergabung bersama tokoh-tokoh NU dan bersama-sama membangun Les Bumi, lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia. Les Bumi adalah lembaga kebudayaan di bawah NU, merupakan institusi atau lembaga kebudayaan yang secara ideologis berbeda dengan Lekra. Apa letak perbedaannya? Kalau Lekra menjadikan politik sebagai panglima, Les Bumi menolak menjadikan politik sebagai panglima. Kalau Lekra memandang bahwa seni harus mengabdi kepada rakyat kecil, orang-orang yang tertindas, Les Bumi memandang bahwa
kebudayaan, kesenian harus mengabdi kepada manusia apapun lapisan atau kedudukan sosialnya. Dan yang paling penting, kalau Lekra menolak agama, maka Les Bumi menegaskan bahwa justru iman merupakan sumber nilai-nilai kebudayaan. Demikianlah maka Asrul Sani hidup di tengah gelombang kebudayaan yang saling menegasikan satu sama lain, bertempur di medan yang cukup keras, bahkan sangat keras. Dan Pak Taufik Ismail ini adalah salah seorang aktor di tengah gelombang pertarungan ideologi kebudayaan di tahun 1960-an. Salah satu puisi yang tadi dibacakan itu adalah terutama puisi yang pertama yang ditulis tahun 1966, menyebut di mimbar ini, itu mimbar ini itu maksudnya adalah UI. Ketika itu beliau adalah aktivis UI yang melawan Orde Lama, yang dalam banyak hal terindikasi atau terbaca mendukung PKI dan Lekra. Lalu dalam perkembangan selanjutnya muncul manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah respons terhadap Lekra. Ini respon diskursif sekaligus respon ideologis, namun bukan respons institusional. Manifest kebudayaan bukan lembaga, tidak seperti Les Bumi, tidak seperti Lekra. Intinya, manifest kebudayaan menolak ideologi politik adalah panglima dan menekankan humanisme universal. Seharusnya Asrul Sani sejalan dengan spirit manifest kebudayaan, tapi Asrul Sani karena sudah menjadi atau mendirikan Les Bumi bersama kawan-kawannya, maka Asrul Sani tidak ikut menandatangani manifest kebudayaan. Salah seorang penandatangan manifest kebudayaan hadir di tengah-tengah kita, Pak Taufik Ismail. Lalu dalam perkembangan selanjutnya terjadilah pertarungan dahsyat antara Lekra bukan lagi dengan Les Bumi, tapi dengan manifest kebudayaan. Dan setelah pertarungan sengit antara Lekra dan manifest kebudayaan, akhirnya Bung Karno melarang kebudayaan, melarang manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan dilarang, dan tentu saja pelarangan itu memakan korban. Di antaranya Pak Taufik yang ketika itu menandatangani manifest kebudayaan, dan ketika itu adalah dosen muda UI, akhirnya dipecat sebagai dosen muda UI. Lalu apa yang dilakukan Asrul Sani? Di tengah pertarungan itu, yang dilihat Asrul Sani konsisten dengan Les Bumi, yaitu gejala makin kuatnya sikap anti agama Lekra, sekaligus munculnya gejala sekularisme yang tampak pada manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan lebih berorientasi untuk melakukan perlawanan ideologis terhadap Lekra, dan manifest kebudayaan dikonsep oleh Wiratno Sukito. Tampaknya dalam manifest kebudayaan iman tidak begitu penting, karena yang lebih penting dan lebih mendesak adalah perlawanan ideologis terhadap Lekra. Dan tepat di titik itulah Asrul Sani tampil. Sekali lagi dia menulis surat kepercayaan Belanda. Apa yang dikatakan oleh Asrul Sani? Sebagaimana dalam Les Bumi
dia menegaskan pentingnya iman, pentingnya agama, pentingnya Islam sebagai sumber nilai kebudayaan. Dalam surat kepercayaan gelanggang yang kedua di tahun 1966, Asrul Sani secara tegas mengutip ayat Al-Quran. Begitulah di tengah pertarungan ideologi politik, terutama antara Lekra dan Manifest Kebudayaan, di mana Lekra anti agama dan Manifest Kebudayaan kurang atau bahkan tidak menegaskan tentang pentingnya iman sebagai sumber nilai kebudayaan. Asrul Sani tampil dengan surat kepercayaan gelanggang di tahun 1966 dengan satu penegasan bahwa Islam itu adalah agama yang merupakan sumber nilai kebudayaan. Maka kalau dalam surat percayaan gelanggang yang kedua Asrul Sani belum berbicara agama, dalam surat kepercayaan gelanggang yang kedua di tahun 1966 dia eksplisit mengutip ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dikutipnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Mereka akan dikenai atau akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia. Berpegang pada tali Allah sekaligus berpegang pada tali manusia. Inilah jalan kebudayaan yang diambil oleh Asrul Sani. Itu berarti tali Allah adalah sumber nilai-nilai kebudayaan yang akan diterjemahkan menjadi tali manusia dalam konteks kemanusiaan universal. Dengan cara itu maka kita lihat bahwa Asrul Sani begitu konsisten sejak awal mengambil jalan tengah kebudayaan di tengah pertarungan kebudayaan yang keras, mengambil jalan moderat, mengambil jalan wasatiyah kebudayaan. Dalam surat kepercayaan gelanggang, Asrul Sani mengambil jalan tengah, jalan wasatiyah kebudayaan antara barat dan timur ketika para seniornya berdebat soal barat dan timur. Dan dengan mendirikan Les Bumi, Asrul Sani mengambil jalan tengah antara ideologi yang menampik agama dan ideologi yang cenderung hanya menekankan kebebasan dan kemanusiaan universal, cenderung mengabaikan agama. Maka Asrul Sani mengambil jalan tengah, kebudayaan haruslah juga diberi ruh iman. Kebudayaan tanpa ruh iman dan hanya mengandalkan kepada kebebasan kreatif saja, maka dia akan menjadi produk kebudayaan yang kering. Dan dalam perkembangan selanjutnya, ketika pertarungan ideologi itu makin keras dan sikap terhadap anti agama atau sikap anti agama itu makin terbuka, maka Asrul Sani menegaskan bahwa iman merupakan satu sumber kebudayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Iman harus selalu menjadi penuntun, menjadi sumber inspirasi sekaligus penentu arah dari jalannya kebudayaan. Demikianlah maka Asrul Sani adalah salah seorang pemikir kebudayaan yang mengambil jalan tengah di tengah gelombang pertarungan kebudayaan dalam sejarah Indonesia. Dari Asrul Sani kita belajar betapa tenangnya dia berpikir di tengah polemik yang begitu keras antar para budayawan, intelektual, cendekiawan Indonesia. Betapa dalamnya dia berpikir di tengah kerasnya pertempuran ideologi dan politik kebudayaan. Demikianlah maka Asrul Sani adalah figur yang tenang, dalam, sekaligus dia berada di tengah gelombang kebudayaan.
Tapi Asrul Sani adalah juga satu ironi intelektual. Betapapun hebat gagasan-gagasannya, betapapun hebat karya-karyanya di bidang teater, di bidang film, puisi, esai, dan lain sebagainya, Asrul Sani tampaknya agak dilupakan. Kita mengidap semacam amnesia sejarah dalam melihat Asrul Sani. Di mana amnesia sejarah kita? Yaitu bahwa Asrul Sani sebagai figur penting di Les Bumi, tentu saja bersama tokoh-tokoh yang lain, hampir-hampir dilupakan, hampir-hampir hilang dalam deretan tokoh-tokoh NU, di dalam deretan tokoh-tokoh pesantren. Padahal melalui Les Bumi, Asrul Sani memainkan peran sangat penting justru ketika seniman-seniman muslim menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama di hadapan lengkera. Tapi amnesia sejarah ini tidak hanya dialami oleh saudara-saudara kita dari NU atau dari pesantren yang cenderung melupakan Asrul Sani, sehingga di layar ingatan tokoh-tokoh NU, di layar ingatan orang-orang pesantren, Asrul Sani tidak muncul. Amnesia sejarah juga dialami oleh para intelektual modern Indonesia. Asrul Sani bersama Les Buminya yang bertarung keras di tahun 1960-an di tengah gelombang ideologi kebudayaan Indonesia juga hilang atau bahkan lenyap dalam layar sejarah kebudayaan Indonesia modern. Kalau kita baca sejarah kebudayaan Indonesia modern, tidak ada Asrul Sani bersama Les Buminya di sana. Yang ada paling jauh hanya Asrul Sani. Seakan-akan Asrul Sani tidak pernah berkiprah di Les Bumi di bawah NU. Demikianlah, barangkali tidak kita sadari bahwa kita mengidap dua amnesia sejarah. NU lupa bahwa mereka pernah melahirkan tokoh sekaliber Asrul Sani. Di sisi lain, sejarah kebudayaan Indonesia modern lupa bahwa Asrul Sani pernah dengan sangat gemilang berkiprah melalui Les Bumi NU. Maka bagi kita generasi kini, kita tidak hanya harus menimba inspirasi, menimba api kebudayaan dari Asrul Sani, tapi juga kita perlu merestorasi amnesia sejarahnya. Saya mengajak kawan-kawan, saudara-saudara dari NU untuk mengingat Asrul Sani sebagai salah seorang atau salah satu wajah yang sangat cemerlang yang pernah dilahirkan oleh NU itu sendiri, dan sekaligus mengajak kepada kawan-kawan para ilmuwan intelektual dalam sejarah kebudayaan Indonesia modern untuk mengingat bahwa Asrul Sani pernah berkiprah dengan sangat gemilang melalui Les Bumi di bawah NU. Hanya dengan merestorasi amnesia sejarah ini, saya kira kita bisa mewarisi api kebudayaan Asrul Sani dengan baik. Terima kasih. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.